Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Ria Syaratulisa, mahasiswi Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan pengangguran dan kemiskinan, serta tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia akibat COVID-19. Untuk lebih detailnya, yuk simak penjelasan berikut ini. Yang pertama ada pengertian pengangguran. Pengangguran atau tunakarya adalah istilah yang digunakan untuk angkatan kerja usia 15-64 tahun yang tidak bekerja sama sekali, yang sedang mencari pekerjaan, yang sudah mendapatkan pekerjaan namun belum mulai bekerja, yang sedang menunggu proyek pekerjaan selanjutnya, atau seseorang yang sedang berusaha memperoleh pekerjaan yang layak. Pengangguran sendiri memiliki beberapa jenis. Berikut ini adalah penjelasan mengenai jenis-jenis pengangguran. Berdasarkan penyebabnya, pengangguran dapat dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama ada pengangguran konjungtur. Pengangguran ini terjadi karena akibat dari perubahan dalam perekonomian. Utamanya adalah perubahan penawaran dan permintaan terhadap suatu barang. Yang kedua, ada pengangguran struktural. Pengangguran ini terjadi ketika tenaga kerja tidak mampu mengikuti keterampilan yang diminta karena adanya perubahan struktur ekonomi. Yang ketiga, ada pengangguran friksional. Pengangguran ini terjadi karena ada suatu kesulitan, yaitu kesulitan untuk mempertemukan para pencari kerja dengan lowongan pekerjaan. Biasanya, penyebab utamanya adalah letak geografis dan kurangnya informasi. Yang keempat, ada pengangguran musiman. Pengangguran ini terjadi ketika pergantian atau perubahan musim. Yang kelima, ada pengangguran teknologi. Pengangguran ini terjadi akibat dari kemajuan teknologi, di mana tenaga manusia kemudian digantikan oleh tenaga mesin. Yang terakhir, ada pengangguran sukarela. Pengangguran ini terjadi ketika seseorang secara sukarela berhenti bekerja. Alasannya beragam, bisa karena sudah mendapatkan warisan, hendak mengurus rumah tangga, atau hendak melanjutkan studinya. Masih membahas tentang jenis-jenis pengangguran, berikut ini adalah jenis-jenis pengangguran berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada pengangguran terbuka. Pengangguran jenis ini terdiri dari angkatan kerja yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran terbuka terjadi karena kurangnya lowongan pekerjaan yang ada, atau tidak maunya angkatan kerja untuk bekerja, atau adanya ketidakcocokan antara lowongan kerja yang ada dengan latar belakang pendidikan pekerja. Jenis yang kedua ada setengah menganggur, yaitu angkatan kerja yang bekerja di bawah jam kerja normal atau kurang dari 35 jam dalam satu minggu. Yang terakhir ada pengangguran terselubung, yaitu angkatan kerja yang bekerja tidak optimal. Dalam artian, angkatan kerja ini sebenarnya memiliki keterampilan yang lebih, namun dalam pekerjaan tersebut tenaganya kurang digunakan, sehingga ia menutupi keterampilan yang dimiliki. Setelah mengetahui jenis-jenis pengangguran, kita sering mendengar istilah tingkat pengangguran. Apakah kalian tahu apa itu tingkat pengangguran? Tingkat pengangguran adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penganggur dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Apabila peningkatan jumlah angkatan kerja dalam suatu negara tidak diimbangi dengan peningkatan daya serap lowongan kerja, maka tingkat pengangguran di negara tersebut tergolong tinggi. Sebaliknya, apabila peningkatan jumlah angkatan kerja di suatu negara diimbangi dengan peningkatan daya serap lowongan kerja, maka tingkat pengangguran di negara tersebut tergolong rendah. Sebenarnya, apa ya penyebab dari adanya pengangguran? Mari kita bahas. Secara umum, ada beberapa penyebab dari adanya pengangguran. Yang pertama, jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lowongan kerja. Yang kedua, adanya ketidakcocokan antara lowongan pekerjaan yang ada dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh angkatan kerja. Yang ketiga, kualitas SDM masih rendah. Yang keempat, adanya perusahaan yang menutup usahanya karena krisis ekonomi atau keamanan yang
yang kurang kondusif. Yang kelima, adanya kemajuan teknologi. Dan yang terakhir adalah adanya resesi ekonomi. Akibat dari adanya pengangguran ini adalah tingkat kemiskinan menjadi meningkat, yang nantinya dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan baru seperti daya beli masyarakat menurun, investasi rendah, serta menghambat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Selain itu, pengangguran juga dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik, serta menimbulkan masalah sosial seperti kriminalitas, contohnya perampokan, pencurian, dan penculikan. Sebagai salah satu akibat dari pengangguran, apa ya yang dimaksud dengan kemiskinan? Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kemiskinan sendiri memiliki beberapa jenis. Berikut ini adalah penjelasan mengenai 4 jenis kemiskinan. Yang pertama ada kemiskinan absolut, yaitu suatu kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan, sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas diri. Yang kedua ada kemiskinan relatif. Kemiskinan ini terjadi karena adanya kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh masyarakat, sehingga dapat menimbulkan ketimpangan pendapatan dan standar kesejahteraan. Yang ketiga ada kemiskinan kultural. Kemiskinan ini berasal dari adanya sikap atau kebiasaan seseorang atau masyarakat yang pada umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau merubah taraf hidup dengan tata cara modern. Yang keempat ada kemiskinan struktural. Kemiskinan ini terjadi karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Saat ini, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di Indonesia sedang meningkat akibat adanya pandemi COVID-19. Dilansir dari detiknews.com yang dipublikasikan pada tahun 2020, kasus COVID-19 di Indonesia pertama kali muncul pada tanggal 2 Maret 2020. Seiring dengan berjalannya waktu, kasus positif COVID-19 di Indonesia semakin bertambah, sehingga diterapkanlah PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Hal tersebut nyatanya berdampak buruk terhadap perekonomian Indonesia. Banyak perusahaan atau tempat kerja lain yang merumahkan karyawannya dan juga banyak usaha-usaha dan UMKM yang gulung tikar, sehingga pengangguran dan kemiskinan semakin meningkat. Dari infografis ini dapat diketahui pada data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran di Indonesia pada bulan Agustus 2020 meningkat sebanyak 1,8% setelah adanya pandemi COVID-19. Akibatnya, angka kemiskinan pun meningkat sebanyak 2,76% pada bulan September 2020. Tingkat pengangguran terbuka Indonesia pada bulan Agustus 2020 adalah 7,07% atau meningkat menjadi 9,77 juta orang. Sedangkan tingkat kemiskinan Indonesia pada bulan September 2020 adalah 10,19%. Dari semua materi yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengangguran dapat berpengaruh terhadap kemiskinan. Apabila tingkat pengangguran tinggi, maka tingkat kemiskinan pun juga akan tinggi. Oleh karena itu, diperlukan adanya usaha yang serius untuk mengurangi tingkat pengangguran agar tingkat kemiskinan pun dapat berkurang, sehingga pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tidak lagi terhambat dan masyarakat dapat hidup dengan sejahtera. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam menyampaikan materi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.